A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pahlevi Ramadan. Saya dari kelas PMH 1C. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah Asy'ariyah. Langsung saja. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Abu al-Hasan al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 847 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi di Baghdad. Ketika Asy'ari masih kecil, beliau wafat. Sebelum wafat, ia sempat berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Asy'ari. Berkah ayat tirinya, ia menjadi tokoh Mu'tazilah. Aliran Al-Sunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abu al-Hasan al-Asy'ari di sekitar tahun 300 Hijriah, dan selama 40 tahun ia menjadi pengikut Mu'tazilah. Sekitar tahun 300 Hijriah, Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Sebelum Al-Asy'ari lahir, tercantum kata-kata wa nasu anfusahum illa al-sunnah. Yang dimaksud, mereka mempertalikan diri mereka dengan sunnah, dan kata-kata al-haq wal al-din wal al-jamaah. Yang dimaksud ahli kebenaran, agama, dan jamaah. Ayah Asy'ari merupakan seorang al-sunnah dan ahli hadis. Sebab keluarnya Asy'ari dari paham Mu'tazilah yaitu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam mimpi ketiga kalinya, Rasulullah SAW memperingatkan agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang doktrin Al-Asy'ariyah. Yang pertama, Al-Quran atau kalam Allah. Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas huruf, kata-kata, dan bunyi, itu semua tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya bersifat qadim. Pemikiran Al-Asy'ari ada dua. Yang pertama, kalam nafsi, bersifat abstrak, tidak terbentuk pada zat atau diri Tuhan, bersifat qadim dan azali, berubah oleh ruang, waktu, dan tempat. Maka Al-Quran di sini bukanlah makhluk. Yang kedua, kalam lafzi, diturunkan kepada para rasul dalam bentuk huruf atau kata-kata yang dapat dibaca, ditulis, dan disuarakan oleh makhluknya. Seperti Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Maka Al-Quran di sini adalah termasuk makhluk. Kedua, Allah dapat dilihat namun tidak dapat digambarkan. Bahwa Tuhan itu ada, maka melihatnya dengan mata kepala kita sendiri adalah hal yang mungkin. Yang ketiga, kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari menggambarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah. Menurutnya, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia. Jadi, dalam paham Al-Asy'ari, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan. Yang mewujudkan perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri. Yang keempat, akal, wahyu, dan takdir. Dalam pandangan Al-Asy'ariyah, semua kewajiban agama manusia hanya dapat diketahui oleh informasi wahyu. Akal menurut Al-Asy'ariyah tidak mampu menjadikan sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Yang kelima, kedudukan orang yang berbuat dosa. Al-Asy'ari mengatakan bahwa orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tetapi fasik terserah kepada Tuhan, apakah akan diampuni lalu dimasukkan ke dalam surganya atau dijatuhi hukuman terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah
mukmin yang fasik. Sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Yang keenam, keadilan. Keadilan dalam pandangan al-syariah adalah menempatkan sesuatu di tempat yang sebenarnya. Oleh karena alam semesta dan seluruhnya milik Allah, maka Allah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, meskipun dalam pandangan manusia itu tidak adil. Dengan demikian, jika Allah menambah beban atau mengurangi beban seseorang, dalam pandangan al-Asy'ari, Allah tetaplah adil. Bahkan tetap adil walaupun memasukkan semua orang kepada surga atau nerakanya Allah. Pada kesempatan kali ini, saya hendak sedikit menjabarkan mengenai ciri-ciri cara berpikir golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang golongan ini merupakan golongan mayoritas yang dianut oleh umat muslim. Terkhusus, penjabaran ini akan ditunjukkan kepada golongan yang secara teologis menganut kepada paham yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sekurangnya ada 4 ciri-ciri cara berpikir golongan al-Asy'ariyah ini. Yang pertama, at-tawasud, memiliki sifat tengah-tengah, memiliki sifat seimbang, yang dalam hal ini seimbang, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahlus Sunnah wal Jamaah la tektualiyan wala liberaliyan, tidak tektual dan tidak juga liberal. Hal ini telah disarikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian ummatan wasatan, umat Islam sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, yang ini untuk kalian supaya menjadi contoh bagi umat manusia pada umumnya. Ciri-ciri yang kedua yang hendaknya dimiliki seorang al-Asy'ariyah dalam bertindak, dalam bersikap, yakni at-tawazun. At-tawazun adalah seimbang. Dalam hal ini seimbang dalam penggunaan dalil naqli dan dalil aqli, yakni dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis dan dalil yang bersumber kepada pemikiran. Hal ini telah disarikan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Laqad arsalna, sungguh telah kami turunkan rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa tanda-tanda, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan telah kami turunkan bersamanya kitab-kitab, wal mizan, dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia melakukan atau mengindahkan keadilan. Cara yang ketiga, ciri-ciri berpikir daripada al-Asy'ariyah, yakni al-i'tidal. Al-i'tidal adalah tegak lurus atau adil. Hal ini disarikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina
lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuatlah adil, sesungguhnya adil itu perbuatan yang mendekatkan kepada takwa. Cara berpikir al-Asy'ariyah yang terakhir yakni at-tasamuh. At-tasamuh adalah toleransi. Ya, tentu ini harus kita miliki, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Kita sebagai warga Indonesia yang lahir di atas keberagaman tentu harus memiliki jiwa dalam diri kita, yakni at-tasamuh, di mana jika setiap individu negara memiliki jiwa tasamuh ini, kita akan hidup di atas keharmonisan, kebahagiaan, tidak ada perpecahan, tidak ada diskriminasi. Maka dari itu penting untuk kita memiliki jiwa toleransi. Maka tidak heran ormas-ormas yang beraliran aswaja, yang mengikut kepada paham teologis Imam Abu Hasan al-Asy'ari banyak digandrungi, banyak pengikutnya, terkhusus di Indonesia. Jika kita ambil contoh semisal Ormas Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Materi yang akan saya bawakan yaitu konteks Asy'ariyah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wan nasara ala asnataini wa 70 firqatan. An-nahiyatu minha wahidatan wal bakunu halqa. Kila wa man an-nahiyatu qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qila wa ma Ahlus Sunnah wal Jamaah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi SAW bersabda, kaum Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, kaum Nasrani terbagi menjadi 72 golongan, dan di antara umatku yaitu umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. Dan di antara 73 golongan tersebut hanya satu yang masuk surga. Dan para sahabat pun bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para sahabat kembali bertanya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Rasulullah? Nabi berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah apa yang berada di atasku dan para sahabatku. Hadis tersebut menggambarkan kepada kita bahwasanya akidah Asy'ariyah merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di samping itu, akidah Asy'ariyah mendapat banyak celaan dari orang-orang tidak bertanggung jawab dan banyak mendustakan segala kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Hasan bin Ismail al-Asy'ariyah lahir pada tahun 873 Masehi dan wafat pada tahun 935 Masehi. Dan beliau merupakan mutaka'alim sebagai filsuf bagi umat muslim, dan juga mendirikan akidah Asy'ariyah yang merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping Al-Maturidiyah. Di Indonesia kita tahu tentunya tidak bisa hukum yang bersifat qatik diterapkan di negara ini tanpa melihat konteks dan penafsiran yang matang hukumnya. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama, tapi juga memakai para ijma'
ulama dan kias agar hukum yang bersifat qati tersebut bisa fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Islam moderat merupakan salah satu solusi yang dapat membuat bangsa dan negara menjadi kondusif. Islam moderat merupakan salah satu jalan tengah yang dapat dipilih untuk perlawanan terhadap dua macam pemahaman yang berlawanan, yaitu fundamentalisme dan liberalisme. Maka dari dasar itu muncullah wacana yang dapat melawan pemahaman tersebut, yaitu pemahaman fundamentalisme dan liberalisme. Islam Nusantara merupakan wujud demokrasi negara Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang lahir dan tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Indonesia. Islam yang damai, ramah, dan toleran. Abdurrahman Wahid dalam gagasannya yaitu pribumisasi Islam menggambarkan Islam Nusantara sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan kemudian diakulturasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan sesuatu apapun dari identitas masing-masing. Islam Nusantara berdiri di antara dua pemahaman yang berseberangan, yaitu liberalisme dan fundamentalisme. Sekian dari saya konteks Asy'ariyah di Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya baik-baik saja. Dan jika ada pemahaman yang berbeda, saling menghargai satu sama lain dan tidak mencela pemahaman yang satu dengan yang lain, agar Indonesia rukun dan damai, aman sejahtera. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang penyebaran akidah Asy'ariyah di dunia. Akidah Asy'ariyah berkembang pesat mulai pada tahun 11 Masehi bersamaan dengan berkembangnya aliran-aliran tasawuf atau sufi yang biasa kita kenal. Pemahaman ini juga termasuk salah satu faham yang didukung, yang disupport oleh para penguasa di beberapa wilayah Islam pada kala itu. Akidah Asy'ariyah ini juga sempat dijadikan sebuah akidah resmi di India pada tahun 11 sampai 12 Masehi, yang mana hal tersebutlah yang menjadikan faham ini tersebar luas di wilayah India dan beberapa wilayah lainnya seperti di Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain, bahkan sampai ke Indonesia. Dan pada 11 sampai 14 Masehi di dinasti Seljuk, Khalifah Arslan bersama dengan beberapa perdana menterinya termasuk Nizam al-Mulk juga mendukung aliran Asy'ariyah. Sehingga aliran Asy'ariyah sangat berkembang pesat pada saat itu, terutama penyebarannya yang melalui lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Baghdad maupun yang berada di An-Naisaburi, seperti contohnya misalkan di Madrasah An-Nizamiyah. Madrasah An-Nizamiyah merupakan salah satu universitas lembaga pendidikan yang terbesar di dunia pada saat itu, dan juga didukung oleh beberapa petinggi-petinggi negara seperti Al-Mahdi bin Tumirat dan Muhammad Nuruddin Mahmud Zanki serta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi aliran ini cukup banyak pendukungnya, terutama dari kalangan petinggi-petinggi negeri kala itu. Dan juga didukung, aliran Asy'ariyah ini juga didukung oleh beberapa ulama besar seperti para fuqaha yang menganut mazhab Syafi'i dan Maliki. Jadi wajar saja apabila akidah Asy'ariyah merupakan salah satu akidah aswaja yang paling populer di dunia, yang tersebar di mana-mana. Mungkin itu saja penjelasan saya sedikit mengenai tentang penyebaran Asy'ariyah di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Asy'ari di Indonesia.
Mayoritas umat Islam di Indonesia merupakan golongan Asy'ari dan merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa dikatakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena mereka merupakan pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Indonesia berpegang pada mazhab Asy'ari karena beliau merupakan madrasah paling besar. Beliau merupakan ulama muslimin yang paling agung, yang paling banyak diikuti oleh mayoritas orang muslim. Kita mengikuti mayoritas dari umat Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi agar kita mengikuti mayoritas yang paling banyak. Dan karena Nabi menyusunnya menjadi sebuah ilmu. Bahkan dari para ulama-ulama besar, dari mulai ulama-ulama mensyarahi kitab Bukhari, pakar hadis, pakar fikih atau fuqaha, mereka juga mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Mengikuti mazhab Imam Asy'ari bukan karena zat dan jiwanya, tetapi karena beliau mempunyai sanad yang bersambung dari tabi'in, sahabat, dan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sedikit menyimpulkan dari berbagai macam pembahasan yang telah teman-teman bahas mengenai teologi Asy'ari. Teologi Asy'ari merupakan teologi yang dikembangkan oleh Imam Hasan Asy'ari pada tahun 935 Masehi, bertepatan dengan 323 Hijrah. Merupakan aliran hasil representatif di antara aliran Mu'tazilah dan aliran Salafiyah. Dan bagaimana doktrinnya? Doktrinnya sejatinya telah termaktub dalam 3 kitab. Namun saya akan memberikan 3 doktrin saja di antara 3 kitab yang berkembang itu. Yang pertama kitab Maqulat Islamiyah, kemudian Al-Ibanah, dan ketiga Al-Lumah. Nah, doktrin yang pertama mengenai sifat Allah. Teologi Asy'ari menyatakan bahwa sifat Allah ini hakikatnya berbeda dengan sifat yang manusia miliki. Secara lahiriahnya oke sama, tetapi secara kedudukan dan cara pandang itu berbeda. Di mana Allah memiliki mata, namun matanya berbeda dengan makhluknya. Seperti itulah pada intinya. Kemudian yang kedua mengenai kebebasan berkehendak, menjadi salah satu wasati di antara 2 teologi yang berkembang, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Di mana statement yang sangat-sangat muncul di pemikiran Asy'ari itu al-kisb, yang artinya sejatinya manusia ini berkehendak atas dasar dirinya dan atas dasar skenario Allah. Namun itu semua saling berkaitan, pada intinya seperti itu. Dan kemudian mengenai status dosa. Status dosa seorang muslim, seorang mumin, ketika ia berdosa statusnya tetap muslim, statusnya tetap mumin. Hanya saja disinyalir sifat fasik dalam dirinya. Nah, bagaimana penyebarannya ke Indonesia dan konteksnya ke Indonesia bagaimana? Kemudian ke global penyebarannya bagaimana? Kemudian konteksnya global bagaimana? Kalau ke Indonesia, senada dengan penyebaran Islam di Indonesia yang hakikatnya sangat damai, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Dan konteksnya sangat-sangat moderat dan dirasakan oleh kaum Indonesia, oleh warga negara Indonesia pada saat itu. Kemudian konteks di global bagaimana? Di global ini merupakan dipicu oleh perkembangan tasawuf yang sangat berkembang pada abad ke-11 Hijrah dan didukung oleh dinasti Ghaznawi. Dan konteksnya hampir sama dengan Indonesia, moderat, tidak ekstrim. Kemudian istilahnya sangat-sangat menjunjung tinggi akal, tetapi dituntun dengan wahyu. Mungkin itu sedikit yang dapat saya simpulkan mengenai teologi Asy'ari. Dicukupkan sekian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راسك على المخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك